Hello everyone, we talk about mindset again today. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang keberhasilan atau kegagalan, dimana pola pikir kita biasanya terbentuk kalau kita itu mikirin mau bisnis baru misalnya, atau mau apply beasiswa, atau mau coba pekerjaan baru gitu ya. Jadi di satu sisi kita senang atau optimis bahwa ini akan berhasil, tapi di satu sisi juga biasanya kita itu khawatir ya, dalam artian gimana ya nanti kalau gagal, apa ya yang akan terjadi sama aku gitu. Nah ini pun aku sempat alami karena aku tuh dari SMA kan memang udah beasiswa ya teman-teman. Jadi dari SMA, S1, S2 itu aku selalu apply beasiswa. Nah di sini aku mau share juga tipsnya, mungkin ini nggak relate terkait pendidikan juga ya. Jadi kita apply kerjaan pun atau bisnis pun sama. Jadi dua mindset, satu sisi keberhasilan kita mikirin ke sana, satu sisi kegagalan. Jadi kalau yang pertama mungkin terkait bisnis dulu kali ya. Kalau bisnis itu kan kita memang sifatnya mencoba ya, either kita itu mau jualan baju gitu misalnya, atau food and beverage. Biasanya kan memang dua lini itu yang gampang nih untuk kita mulai kan, dibanding lini-lini yang memang niche-nya atau segmentasi usernya itu spesifik, kayak misalnya properti gitu ya, atau kita mau ngomongin soal bahan bangunan. Itu kan nggak semua orang memang ya memerlukan itu, tapi kalau makanan terus baju pakaian itu kan semua memang perlu ya. Jadi back to topic, kalau dalam memulai bisnis baru pun gitu ya, aku juga mengalami beberapa bisnis yang aku mulai itu selalu aku put in mind bahwa gimana sih ini kalau gagal itu is okay kalau dalam bisnis ya. Karena kita perlu menjaga supaya otak kita atau pemikiran kita itu siap bahwa dalam dunia bisnis ini kalau kita baru mencoba sekali atau dua kali ya potensinya akan gagal. Bahkan ada orang yang sudah mencoba puluhan kali pun akan gagal. Jadi jangan sampai kita itu terlalu optimis di awal. Jadi kita sudah siapkan bahwa kalau aku mencoba bisnis ini ya aku harus siap gagal. Malah itu dulu yang harus ditekankan di awal. Misalnya aku mau bisnis snack ya, aku harus aware bahwa ya bisa jadi ini snack pasti nggak akan laku di awal karena memang baru pemula. Aku perlu istilahnya merintis dulu, berdarah-darah dulu. Memang stepnya itu, tangga-tangganya kan harus kita lewatin. Jangan sampai kalau kita selalu mengeset itu berhasil, ya nanti akhirnya kita akan kecewa, down duluan, dan nggak akan pernah berdiri lagi untuk mencoba hal yang baru. Dan ini pun nggak pernah harus kita itu bangun terus menerus, jangan pernah bosan. Bahwa kalau dalam memulai bisnis atau ya apply pekerjaan gitulah ya, ini mungkin masih relate juga, kita harus siap-siap untuk gagal, berani gagal. Jadi put in mind ya udah, ini aku coba, paling ya akan gagal, is okay, kita coba aja. Kita coba, gagal, mulai lagi, gagal, mulai lagi, gagal, mulai lagi, sehingga kita tuh masih punya semangat untuk bangkit berdiri. Ayo kita coba lagi. Nah itu satu hal menurut aku masih oke kalau kita put in mind-nya kegagalan. Tapi beda hal ya, ini yang aku mau bahas satu lagi. Misalnya kita apply beasiswa nih, biasanya kalau aku gitu ya, aku put in mind-nya selalu berhasil. Kadang kan banyak orang yang tanya juga kalau di lingkungan kerja gitu ya, ini kalau misalnya gagal gimana, apa yang harus aku lakukan, apa yang akan terjadi sama aku. Nah kalau aku di tempat waktu apply beasiswa gitu ya, aku tuh beda pemikirannya. Aku tuh bahkan nggak berani memikirkan ini nanti kalau gagal gimana. Jadi karena beasiswa itu adalah satu-satunya hal yang aku bisa lakukan, dimana dulu misalnya aku nggak mampu kuliah, ya udah aku fokus gimana caranya aku berhasil dibanding aku memikirkan kegagalan itu sendiri. Karena kalau kita sudah bisa mendapat jawaban kalau aku gagal gimana, apalagi jawabannya kalau misalnya aku gagal dapat beasiswa ya aku nggak akan kenapa-napa, aku masih akan tetap hidup, misalnya orang tua aku tetap masih bisa support aku kok, ya kamu akan gagal. Kalau kamu beneran ngeri bahwa kegagalan itu akan terjadi sama kamu, kita nggak punya jalan lain ke arah sana, kayak kita melihat tuh
ngeri atau gelap gitu. Kalau misalnya aku gagal, nanti masa depanku akan suram. Aku akan kerja di mana ya nanti? Apakah aku bisa akan dapat kerjaan yang layak, misalnya karena orang tuaku juga tidak mampu, nggak bisa ngasih modal juga untuk bisnis. Jadi kita akan lebih fokus gimana caranya aku akan berhasil. Ayo, apalagi yang bisa aku lakukan, berapa banyak waktu lagi yang aku punya untuk mempersiapkan ini. Jadi put in mind-nya justru di sana. Kalau kita bisnis mempersiapkan untuk gagal, tapi hal-hal yang seperti pendidikan, beasiswa, atau misalnya kita apa ya, mau ngejar lomba gitu ya, misalnya mau ikut Indonesian Idol atau apalah, kompetisi apa yang kalian memang pengen berhasil, ya ayo kita put insight-nya, put mind-nya itu harus berhasil. Jangan memikirkan kalau gagal kita akan seperti apa, kita gimana, kita masih aman atau enggak, karena itu percuma dan kita akan malah kembali lagi ke titik nyaman. Itu pun yang tadi aku cerita gitu ya, di beasiswa itu aku sangat ngeri kalau misalnya aku sampai nggak keterima, itu nanti nasibku gimana gitu ya. Jadinya aku tuh selalu belajar sampai aku tuh istilahnya nggak pernah memikirkan kegagalan itu sendiri. Dan aku pun selama ini kalau misalnya terkait beasiswa atau apa gitu ya, kenaikan tingkat, banyak orang yang nanya ke aku gimana nih nanti kalau gagal. Aku pun nggak pernah punya jawabannya, karena aku tuh sebagai mentor misalnya aku pengen mereka itu berhasil. Jangan ngomongin gagal dulu deh, berusaha dulu aja. Anggap kalau misalnya kamu gagal ya it's done for you. Ya walaupun misalnya nanti setelah kamu mengalami kegagalan, kamu akan dapat kesempatan kedua, ketiga, ya itu anggap aja bonus walaupun langka kadang-kadang. Jadi manfaatkan kesempatan pertama yang memang kamu peroleh ini untuk do sebaik mungkin. Itu aja sih yang mau aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dalam memulai bisnis baru atau mau yang apply beasiswa. Thank you for watching, bye bye.